Ingin membangun sebuah bisnis atau usaha sendiri memang cita-cita setiap orang. Harapan agar tidak perlu lagi bekerja sebagai karyawan di kantor bisa juga menjadi sebuah motivasi untuk memiliki bisnis dan usaha sendiri. Namun sayangnya harapan ini seringkali pupus karena terkendala dan terbatasnya modal usaha. Meskipun modal bisnis bukanlah urutan yang pertama dalam menjalankan sebuah usaha. Namun saat Anda ingin mengembangkan sebuah bisnis, otomatis peran modal begitu penting sekali. Hal ini tidak hanya berlaku untuk usaha besar saja, bahkan bisnis kecil juga membutuhkan modal. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati ketika ingin menjalankan sebuah bisnis tertentu namun terkendala oleh modal. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memulai sebuah usaha baru bagi seorang pemula. Yang pertama adalah tabungan pribadi. Cara yang pertama supaya bisa mendapatkan modal untuk usaha adalah memanfaatkan tabungan pribadi. Setiap orang yang menabung biasanya karena memiliki alasan dan tujuan tertentu. Misalnya saja untuk membeli rumah, dana pensiun, pendidikan anak, berbisnis, dan lain sebagainya. Bila konsepnya sudah cukup matang untuk membuka sebuah usaha, cobalah gunakan tabungan pribadi untuk modal bisnis. Hanya saja bila Anda memutuskan menggunakan tabungan pribadi untuk modal, sebaiknya tentukan targetnya dulu. Sehingga Anda tahu kapan simpanan itu dapat terkumpul kembali dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan semula. Dan untuk meminimalkan resiko, sebaiknya gunakan tabungan yang bukan untuk kebutuhan utama. Yang kedua adalah dengan menjual aset. Anda juga bisa mendapatkan modal bisnis dari hasil menjual aset. Bila Anda memiliki aset yang lebih dari satu, seperti motor, perhiasan, properti, dan lain-lain. Cobalah untuk memanfaatkannya sebagai modal awal bisnis Anda. Menjual aset sebenarnya sama saja memakai tabungan untuk modal dalam menjalankan bisnis. Tentu saja Anda tidak boleh sembarangan menjual aset untuk modal bisnis. Namun sebaiknya perhitungkan terlebih dahulu untung dan ruginya sebelum menjual aset tersebut. Jangan sampai kemudian cara ini membuat Anda kerepotan. Di sisi lain ketika bisnis mulai berjalan lancar, otomatis hal ini akan memudahkan Anda untuk mengembalikan aset tersebut. Yang ketiga adalah menggadaikan aset. Selain mendapatkan modal usaha dari menjual aset, Anda juga dapat menggadaikannya. Jadi bila Anda tidak mau menjualnya, tidak ada salahnya untuk menggadaikan aset untuk mendapatkan modal. Cara ini cukup efektif memberikan Anda modal untuk menjalankan usaha. Meskipun nominalnya tidak sebanyak saat menjualnya langsung, setidaknya aset Anda masih utuh. Asalkan mampu membayarnya kembali, maka aset yang digadaikan akan tetap menjadi milik Anda. Namun yang pasti, jangan pernah lupa untuk selalu memperhatikan perputaran uang dengan baik saat menjalankan sebuah usaha. Jangan sampai Anda tidak bisa menebus aset yang digadaikan pada saat jatuh tempo. Karena jika hal itu terjadi akan membuat Anda kehilangan aset tersebut. Yang keempat dengan cara mengajukan pinjaman. Jika dirasa menjual dan menggadaikan aset untuk keperluan usaha sangat sulit untuk Anda. Solusinya adalah mengajukan pinjaman untuk mendapatkan modal menjalankan usaha. Saat ini ada banyak pinjaman yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan usaha. Misalnya saja mengajukan pinjaman online dan offline. Tinggal bagaimana cara Anda memilih layanan pinjaman yang tepat, maka itu akan cukup membantu mendapatkan modal bisnis. Namun yang pasti harus selalu diingat adalah bahwa setiap pinjaman itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi selalu pilih yang sudah terdaftar di OJK. Karena dengan mengajukan pinjaman resmi akan membuat Anda merasa aman. Bagaimanapun juga Anda harus ingat bahwa banyak nasabah asal memilih pinjaman online dan pada akhirnya berakhir buruk. Maka dari itu, supaya tidak terjadi hal yang demikian, maka pilihlah pinjaman resmi. Setidaknya Anda harus melihat testimoni nasabahnya dulu. Dengan begitu Anda bisa merasa yakin dengan mereka. Yang kelima, mengajukan pinjaman kepada orang terdekat. Untuk mendapat modal usaha lainnya, Anda bisa melakukannya dengan mengajukan pinjaman kepada orang terdekat.
Cara ini memang terbilang cukup mudah dan bebas bunga. Untuk bentuk pinjaman kepada teman dan keluarga sendiri bisa berupa ekuitas dan hutang. Bila bentuknya hutang, sebaiknya jangan lupa mengembalikannya sesuai jangka waktu tertentu. Sementara itu bila modal usaha berbentuk ekuitas, sebaiknya berikan sebagian saham bisnis yang dijalankan kepada mereka. Jenis pinjaman ini terlihat lebih minim resikonya. Namun bila usaha Anda ternyata gagal, kemungkinan besar hubungan dengan mereka akan rusak. Maka dari itu, dari awal jelaskan mendetail terkait bisnis Anda kepada mereka supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keenam adalah mencari partner bisnis yang tepat. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan modal usaha adalah dengan mencari partner bisnis. Cara ini efektif dilakukan untuk Anda yang memiliki sedikit modal. Dengan memiliki partner bisnis akan membantu Anda supaya dapat bekerja lebih konsisten dengan usaha yang sedang dijalankan. Tentunya dengan memiliki partner bisnis akan menambah modal usaha. Hanya saja sebelum memilih partner, sebaiknya pastikan visi misinya harus sama. Sehingga bisnis yang dijalankan bersama bisa berjalan dengan lancar.